Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas rahasia cepat menghafal huruf Jepang untuk pemula dari 0 sampai bisa. Jadi, di channel ini teman-teman akan saya ajak untuk belajar bersama bagaimana caranya mengenali huruf Jepang dan teknik penulisannya dengan metode yang sudah saya siapkan. Metode ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya dalam belajar bahasa Jepang dari 0 sampai bisa. Bahkan, alhamdulillah ya, saya sudah lulus dan memiliki sertifikat JLPT Bahasa Jepang N3. Nah, langsung saja untuk mengenali huruf bahasa Jepang, kita harus tahu bahwa dalam bahasa Jepang itu ada 4 jenis huruf. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada namanya huruf hiragana. Hiragana. Maaf ya, kita beri terlalu besar. Hiragana. Yang kedua itu ada huruf katakana. Katakana. Yang ketiga kanji. Yang keempat romaji. Oke, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kita bahas satu persatu dari 4 jenis huruf ini. Huruf hiragana. Huruf hiragana itu ialah huruf yang digunakan untuk penulisan kosakata asli bahasa Jepang itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Contoh, misalkan untuk kosakata asli bahasa Jepang seperti Ohayo gozaimasu atau seperti konbanwa, konnichiwa, ganbatte kudasai. Nah, kosakata tadi itu penulisannya itu menggunakan huruf hiragana ini. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, biasanya juga huruf hiragana ini sendiri digunakan untuk penulisan nama dari orang Jepang itu sendiri, orang Jepang asli ya. Itu penulisannya untuk nama mereka itu menggunakan huruf hiragana ini. Oke, bisa dipahami? Yang pertama ya. Yang kedua, itu huruf katakana. Huruf katakana ialah huruf yang digunakan untuk penulisan kosakata bahasa serapan dari negara lain. Misalkan untuk kosakata seperti contoh komputer sendiri itu kan bahasa Inggris ya aslinya. Nah, dalam bahasa Jepang komputer adalah komputa. Nah, untuk kosakata komputa tadi itu penulisannya itu dia menggunakan huruf katakana, bukan dengan hiragana, karena dia bahasanya bahasa serapan dari bahasa Inggris. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya, beda hiragana dengan katakana. Jadi kalau hiragana ini untuk kosakata asli bahasa Jepang itu sendiri, kalau katakana itu untuk untuk kosakata serapan dari bahasa asing. Penulisannya itu menggunakan huruf katakana. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut ke yang ketiga, poin ketiga yaitu kanji. Jadi kanji ini sendiri sebenarnya ialah bawaan dari huruf Cina ya. Nah, untuk kanji sendiri ini itu hurufnya ada banyak sekali ya. Cuman dibanding dengan huruf Cina itu sendiri, kanji ini untuk kanji Jepang itu lebih sedikit ya. Kalau untuk fungsinya daripada kanji ini itu hampir sama dengan huruf hiragana ini. Jadi dia digunakan untuk penulisan kosakata asli bahasa Jepang itu sendiri ya. Oke, paham ya? Yang keempat itu romaji. Nah, romaji ini sendiri digunakan untuk penulisan seperti singkatan ataupun kata yang bentuknya dia dari alfabet gitu. Misalkan contoh seperti tulisan GR. Nah, GR ini kan untuk perusahaan kereta di Jepang ya. GR. Nah, penulisannya menggunakan huruf romaji.
Atau misalkan di channel Jepang, channel TV di Jepang itu ada ya, NHK. Nah, penulisannya menggunakan romaji. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kira-kira gimana? Bisa dipahaminya sampai sini daripada 4 jenis huruf yang ada di dalam bahasa Jepang ini sendiri ya. Oke. Kira-kira kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ya untuk pembahasannya. Nah, jadi dari keempat poin ini nanti kita pelajari satu persatu hurufnya dari awal sampai akhir. Nah, baiklah kita masuk dulu untuk yang pembahasan pertama, yaitu pada huruf hiragana ya. Kita hapus dulu. Nah, huruf hiragana. Hiragana ini sendiri itu hurufnya terdiri dari 46 huruf ya. 46 huruf. Dari 46 huruf ini nanti kita belajar bareng-bareng bersama di sini cara penulisannya. Nah, 46 huruf itu saya tadi udah ngasih contoh di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada 46 huruf. Itu terdiri dari huruf A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Cit, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No, Ha, Hi, Fu, He, Ho, Ma, Mi, Mu, Me, Mo, Ra, Ri, Ru, Re, Ro, Ya, Yu, Yo, Wa, Wo, N. Nah, jadi semuanya ini jumlahnya ada 46 huruf ya. Nanti kita pelajari cara penulisannya per satu sesi. Itu kita bagi, maksud saya kita nanti bahas ini kita bagi jadi 10 sesi ya. Jadi kita tulis dulu dalam video pembahasan pembelajaran materi kali ini, itu kita tulis dulu cara penulisan dari A sampai O. Oke, langsung saja ya. Oke, langsung saja kita mulai dari huruf A ya. Untuk huruf A itu sendiri, cara penulisannya itu ada 3 langkah. Oke, sedikit informasi ya. Jadi dalam bahasa Jepang, cara penulisan huruf Jepang itu ada yang disebut dengan kaki tejun. Kaki tejun itu kalau diartikan ke bahasa kita itu langkah penulisan. Nah, jadi untuk langkah penulisannya atau kaki tejunnya, huruf A itu sendiri itu ada 3 kali. Maksudnya seperti ini. Contoh, 1, kita tarik garis lurus cuman agak miring ke atas. Terus 2, dari atas ke bawah cuman agak bengkok. Dan 3 seperti ini. Nah, jadi huruf A itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Huruf A hiragana. Bentuknya seperti ini. Langkah penulisannya seperti tadi. 1, dari sini, tarik ke sini. 2, dari atas, tarik ke bawah. 3, dari sini, tarik bundaran. Nah, jadi seperti itu cara penulisan dari huruf A hiragana. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri itu seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman siapkan pensil sama buku tulis biasa ya. Nah, langsung praktekkan di buku tulis tersebut. Itu praktekkan tulis langsung sesuai dengan cara yang saya ajarkan seperti tadi. Jadi di buku teman-teman langsung praktekkan tulis seperti ini. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Tulis lagi 1, 2, 3. Nah, jadi tulis berulang-ulang seperti itu sampai kita itu tangan kita sendiri ini refleks dengan sendirinya apal gitu cara penulisan maupun langkah penulisannya gitu teman-teman. Jadi jangan bosan, terus dicoba ditulis di buku latihan seperti itu. Nah, seperti ini. 1, 2, maaf salah ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan seterusnya. Nah, jadi untuk metode belajarnya seperti itu teman-teman. Seperti yang saya praktekkan dulu waktu saya pertama kali belajar bahasa Jepang ya. Ya alhamdulillah hasilnya memang memuaskan. Jadi untuk metode seperti ini cepat ya kita bisa menguasai bahasa Jepangnya. Oke teman-teman, langsung saja dipraktekkan ya di buku tulisnya, silahkan. Gimana teman-teman, sudah bisa cara penulisan daripada huruf A hiragana? Oke, saya berharap bisa ya nulisnya. Baiklah, kita lanjut ke huruf yang kedua ya. Kita tambahkan dulu halaman. Huruf yang kedua itu huruf I. I ya, huruf I. Cara penulisannya, itu langkah penulisannya itu ada 2 kali ya huruf I. Caranya seperti ini. Oke. Huruf I itu 1 seperti ini, dari atas tarik ke bawah agak bengkok 1, yang kedua seperti ini. Oke, bisa dimengerti? Jadi caranya dari atas 1, dari atas lagi kedua 2. Jadi yang ini lebih panjang daripada yang ini ya. Yang ini lebih pendek. 1, 2. Seperti tanda apa? Kurung kurawal ya kalau bahasa Indonesianya. Cuman yang ini panjang, yang ini pendek. Nah, ini huruf I hiragana. Ya. Langsung saja dipraktekkan di buku tulisnya. Tulis seperti langkah yang saya ajarkan seperti tadi ya. Jadi huruf I. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2 dan seterusnya. Seperti itu. Usahakan teman-teman dalam langkah penulisannya, cara penulisannya itu seperti yang saya ajarkan ya. Jadi dia bentuknya itu benar gitu, bentuk hurufnya. Jadi bukan misalkan ditarik seperti ini 1, 2. Nah, ini enggak jadi, salah. Jadi 1 agak bengkok, 2 agak bengkok, cuman dia lebih pendek. Ya, seperti itu teman-teman. Silahkan coba ditulis di buku latihannya. Gimana teman-teman, sudah bisa tulisan huruf I-nya? Oke, saya berharap bisa dan saya yakin teman-teman pun pasti bisa dan hafal untuk cara penulisannya. Oke, kita lanjut ke huruf yang ketiga ya teman-teman. Huruf yang ketiga itu huruf, sebentar saya tambah halaman dulu. Huruf yang ketiga itu huruf U ya. Huruf U. Nah, untuk huruf U sendiri cara penulisannya itu seperti ini ya. Huruf U hiragana. 1. Jadi, maaf ya, kita hapus dulu. 1, 2. Nah, sudah seperti ini aja. Jadi 1 dari atas tarik ke bawah, 2 dari sini. Bikin lengkungan seperti apa nih? Setengahnya hati. Dan posisi ini di tengah sini ya. Nah, inilah bentuk huruf U daripada hiragana. Langsung dipraktekkan di buku latihan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Nah, seperti itu ya. Langsung ditulis di buku latihan berulang kali sampai tangan kita, otak kita ini refleks dengan sendirinya hafal cara penulisannya, langkah penulisannya, bentuk hurufnya seperti itu. Untuk huruf U hiragana ya. Oke, silahkan dipraktekkan. Bagaimana? Mudah bukan? Cara penulisan huruf hiragana. Ini sudah sampai huruf U ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf E.
A, I, U, E yang berikutnya ya. Oke, untuk huruf E itu bentuknya seperti ini. 1, 2, 3. Paham ya? Bisa dipahami langkahnya? 1, tarik seperti ini. 2, tarik seperti huruf Z. 3, kita sambungnya dari sini. 3, bikin ekor seperti ekor ini ya. Nah, inilah bentuk huruf E daripada huruf hiragana. Langsung dipraktikkan aja di buku latihan, tulis 1, 2, 3. Satu, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, jadi seperti itu ya. Ini huruf E daripada huruf hiragana. Silahkan teman-teman praktekkan di buku latihannya ya. Oke, gimana kira-kira? Mudah teman-teman? Bisa menulis huruf E? Oke, langsung dipraktekkan, berulang-ulang ditulis daripada huruf yang sudah diajarkan, yaitu A, I, U, E, O. Oh, belum ya? Oke, baru E ya. Oke, lanjut kita ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf O ya. Huruf O. O. Untuk huruf O hiragana itu sendiri bentuknya seperti ini ya. 1, 2, 3. Jadi seperti itu ya. 3 kali langkah penulisan. 1 dari sini, 2 ke bawah bentuk bundaran, 3 yang kecilnya ini ya. Nah, inilah bentuk huruf O hiragana. Langsung dipraktekkan teman-teman di buku tulisnya. Tulis huruf seperti yang saya ajarkan di atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Silahkan ditulis seperti biasa berulang kali sampai kita ini hafal daripada langkah penulisan huruf, bentuk penulisan hurufnya. Ini adalah huruf O hiragana. Ya, teman-teman silahkan dipraktekkan. Gimana teman-teman? Mudahkan bahasa Jepang? Insya Allah bisa dan yakin bisa. Baiklah, kita sudah belajar huruf A, I, U, E, O ya. Jadi usahakan memang dalam belajar bahasa itu kita nggak harus sabar ya, nggak boleh apa istilahnya pengen cepat instan bisa. Dan memang memerlukan jam terbang juga ya, butuh waktu yang cukup. Sebagai pengalaman, dulu saya belajar bahasa Jepang itu dari saya pemula, maksudnya dari nol saya belum mengerti apa-apa sampai saya bisa bicara, maksudnya berkomunikasi dengan bahasa Jepang itu memerlukan waktu 3 bulan ya. Itu dalam waktu 3 bulan tersebut ya alhamdulillah sudah bisa gitu, maksudnya kita berkomunikasi dengan bahasa Jepang, dengan orang Jepang. Kebetulan saya dulu juga ya dikasih kesempatan setelah saya belajar bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang ya, terbang ke Jepang gitu, langsung berkomunikasi langsung dengan asli orang Jepang. Ya alhamdulillah kita ngerti, kita bisa ya nyambung gitu komunikasinya. Ya memang tadi itu kita harus sabar, kita harus telaten, kita harus yakin, kita harus ulet, yakin pasti bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pembelajarannya dalam satu sesi ya kita jangan banyak-banyak lah, takutnya apa istilahnya ngeblank gitu. Jadi banyak yang masuk
Cuman banyak yang kita hafal, cuman nggak ada yang masuk gitu. Jadi per satu sesi kita usahakan belajar dulu 5 dulu ya, 5 huruf. Jadi dari pertama tadi ya, kita udah belajar huruf A, I, U, E, O ya. Mari kita ulang ya teman-teman. Untuk langkah penulisannya, dari huruf yang udah kita pelajari hari ini yaitu A, I, U, E, O. Nah, untuk 5 huruf hiragana, huruf A, I, U, E, O. Coba teman-teman lakukan di buku latihan, ditulis di kertas lembar baru, tulis huruf A, I, U, E, O. Bener nggak hurufnya? Seperti yang udah-udah. Ingat nggak tangan kita waktu menulis? Ingat nggak kita, maksud saya otak kita pada saat menulis huruf-huruf ini tadi tersebut? Masih ingat nggak caranya gitu? Kalau misalkan udah bener, bentuknya sama, berarti kita sudah hafal, sudah bisa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk metode pembelajarannya. Oke teman-teman, untuk sementara sesi belajar bahasa Jepangnya sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut ke video yang part kedua berikutnya, kita lanjut di huruf kaki, ku, ke, ko. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, silahkan ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong dibantu untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi pembahasan terbaru dari channel Tadaima Nippon selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.